Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang fisioterapi pada kasus meningitis. Sebelum memasuki penjelasan tentang pemeriksaan dan intervensi pada kasus meningitis ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang meningitis. Jadi meningitis merupakan suatu peradangan pada bagian meningen di otak, di mana meningen ini merupakan membran yang mengelilingi otak dan medulla spinalis, dan disebabkan oleh virus, bakteri maupun jamur. Kemudian meningitis merupakan peradangan yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat ini. Gejala yang timbul pada kasus meningitis ini biasanya meliputi ataksia atau kelumpuhan, kemudian gerakan yang involunter, dan juga kelemahan serta hipotonia, dan disertai oleh sakit kepala yang hebat, hilang sensasi, kemudian juga bisa ada refleksnya itu biasanya positif pada refleks Babinski, kaku kuduk, kemudian refleks pada abdominalnya juga menurun. Lalu pada problem fisioterapi pada kasus meningitis ini diantara lain ada neck stiffness, respiratory dysfunction, gangguan balance dan koordinasi yang menyebabkan activity daily living yang terganggu, lalu ada kelemahan otot dan juga joint pain. Untuk pemeriksaan fisioterapinya sendiri dapat melakukan Brzezinski test dan Kernik test untuk pemeriksaan awal diagnosa meningitis, lalu ada range of motion atau ROM, manual muscle testing atau MMT, dan juga single leg stance yang nanti akan dipaparkan. Lalu pemeriksaan penunjangnya dapat melakukan lumbar puncture, LED atau laju endap darah, CT scan, MRI, dan juga CSF test untuk melihat abses dan infark pada otak. Pasien dengan kecurigaan adanya infeksi pada susunan saraf pusat memiliki kemungkinan adanya penurunan kesadaran. Pada pasien meningitis, kesadarannya biasanya adalah delirium. Kemudian ada pemeriksaan yang dapat digunakan untuk mendiagnosis meningitis, yaitu Brudzinski sign dan Kernik sign. Pemeriksaan pertama yang dilakukan untuk mendiagnosis meningitis adalah Brudzinski sign. Pada pemeriksaan ini pasien dalam keadaan supine atau tidur terlentang. Kemudian pasien diminta untuk mencoba menyentuhkan dagunya ke dadanya. Ibu, apakah bisa menyentuhkan dagu ibu ke dada ibu? Jika pasien tidak bisa, terapis bisa melakukannya dengan memposisikan kepalanya dengan mengarahkan ke arah dada. Hasil akan positif jika kaki pasien secara refleks melakukan fleksi. Pemeriksaan kedua yang dilakukan adalah Kernik sign. Pada pemeriksaan ini, pasien dalam keadaan supine atau tidur terlentang. Kemudian, pemeriksa melakukan menekuk lutut pasien dan secara perlahan meluruskan kaki. Hasil positif jika pasien secara refleks menggerakkan kaki dan tubuhnya. Untuk pemeriksaan ROM dapat dilakukan dengan aktif maupun pasif. Kemudian ini. Seperti ini. Coba sekarang ibu melakukan gerakan. Selanjutnya, pemeriksaan manual muscle testing atau MMT. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur kekuatan otot dari pasien. Pada pasien rehab meningitis, biasanya kekuatan otot akan menurun karena pasien dengan tirah baring yang cukup lama.
pemeriksaan balance. Pemeriksaan balance atau keseimbangan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keseimbangan yang dapat dilakukan oleh pasien. Selanjutnya untuk pemeriksaan keseimbangan, minta pasien untuk berdiri tegak dan mata pandangan ke depan. Selanjutnya, minta pasien untuk mengangkat satu kaki yang dirasa kuat dan mempertahankan posisi tersebut. Coba Ibu sekarang angkat satu kakinya. Kemudian terapis mengobservasi apakah pasien mengalami gangguan keseimbangan, apakah terasa oleng, apakah ada gangguan dalam pernapasan, dan apakah ada perubahan warna kulit. Ya, selanjutnya kita akan melakukan control breathing. Ini bertujuan untuk mengembalikan pola nafas Ibu. Ikuti apa saya Ibu. Jadi lakukan nafas dengan serileks mungkin dan tarik nafas 3 detik, 1, 2, 3, buang, 1, 2, tarik nafas lagi Bu, 1, 2, 3, buang, 1, 2, ya. Control breathing ini dapat dilakukan 3-4 kali. Ya, selanjutnya kita akan melakukan mini squat. Baik Bu, sekarang lakukan mini squat itu dengan berpegangan, lalu mengambil posisi squat tapi hanya sampai setengah. Coba Ibu, seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan melakukan row exercise yang akan saya contohkan pada upper extremity. Yang pertama pada shoulder, ini ada shoulder fleksi, lalu shoulder abduksi, dan ini ada shoulder elevasi. Lalu ada rotasi pada shoulder, ini external rotasi dan internal rotasi. Lalu pada elbow-nya ada elbow fleksi dan ekstensi. Ada pada wrist-nya, ini ada wrist fleksi dan ekstensi, radial deviasi dan lunar deviasi. Lalu ada supinasi dan pronasi. Dan begitu juga fingernya, fleksi dan ekstensi. Lalu pada thumb-nya ada abduksi dan aduksi, lalu fleksi dan pada row exercise ini ada 3, yaitu pasif, aktif, dan aktif assisted. Jadi pada pasif seperti yang saya tadi dilakukan gerakan maksimal dari terapis. Kalau yang aktif dari pasiennya langsung. Kalau aktif assisted kita bantu dan pasien juga menggerakkan. Melakukan row exercise ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan, tergantung dari kebutuhan pasien. Ya, selanjutnya kita akan melakukan latihan isometric resisten atau latihan isometrik, yaitu pasien diminta untuk mempertahankan posisi tubuhnya. Jadi dan kita memberikan tahanan atau dorongan ke arah yang kita inginkan. Sebagai contoh, ini pada shoulder fleksi. Jadi tahan ya Bu, lalu kita tarik ke belakang seperti ini. Maka pasien akan menahan dan akan mengkontraksikan otot fleksi shoulder. Begitu juga misalkan pada ekstensi shoulder, lalu tahan ya Bu, lalu kita dorong, pastikan tidak ada gerakan pada sendi. Oke, cukup. Bisa juga pada elbow-nya, itu tahan ya Bu, kita tarik ke atas untuk melatih ekstensor dari elbow. Oke, cukup. Lalu kita dorong ke bawah untuk melatih flexor shoulder. Oke, cukup. Kita akan melakukan tandem standing exercise. Ini untuk melatih keseimbangan pada pasien. Jadi yang pertama, ini posisi normalnya yaitu dengan meletakkan kaki pasien di depan ibu jari kaki lainnya. Jadi
posisinya menempel seperti ini, dan lakukan 10 sampai 30 detik. Ini bisa diulang sampai sekitar 5 kali atau 10 kali. Jadi apabila pasien mengalami kesulitan, kita dapat menggeser kakinya sedikit ke depan dan ke samping seperti ini. Apabila pasien juga mengalami kesulitan, maka dipersilakan untuk berpegang tangan, memegang suatu sanggahan. Lalu apabila sudah mengalami progres, pasien dapat mengembalikan posisi kaki ke posisi semula dengan pegangan, dan apabila sudah lebih baik, pasien bisa melepaskan pegangannya. Dan progres selanjutnya, apabila latihan ini masih dirasa terlalu mudah, pasien dapat meletakkan tangannya di depan seperti ini, dan selanjutnya ke samping. Dan fase selanjutnya, apabila pasien telah dapat melakukan ini dengan mudah lagi, bisa dilakukan seperti ini. Lalu minta pasien untuk menutup mata. Boleh menutup mata? Ya. Oke, cukup. Ini boleh dibuka. Ya. Jadi tadi itu adalah latihan standing tandem exercise.